Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najla Unisa dengan nomor NIM 230103022. Saya mahasiswa semester 4 dari kelas A, program studi Tadris Matematika, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan, Universitas Islam Negeri Mataram. Video ini adalah tugas akhir dari mata kuliah evaluasi pembelajaran matematika yang diampu oleh Bapak Dr. Erpin Effendi, MPD. Di video ini saya akan membahas tentang taksonomi Bloom dan contoh-contoh soal yang memuat taksonomi Bloom. Baik, ini adalah bentuk soal yang memuat taksonomi Bloom. Sebelumnya saya akan jelaskan apa itu taksonomi Bloom. Taksonomi Bloom adalah kerangka yang digunakan untuk membantu merumuskan tujuan pembelajaran secara sistematis. Nah, taksonomi Bloom ini adalah langkah atau cara yang membantu kita untuk mencapai tujuan dari suatu pembelajaran. Taksonomi Bloom ini dikembangkan oleh Benjamin S. Bloom dan kawan-kawannya pada tahun 1956. Adapun hal-hal yang memuat dalam taksonomi Bloom ini ada C1 sampai dengan C6. C1 itu adalah pengetahuan, C2 pemahaman, C3 penerapan, C4 analisis, C5 sintesis atau menggabungkan informasi menjadi bentuk yang baru. Dan yang C6 atau yang terakhir itu adalah evaluasi. Baik, ini dia contoh soal yang memuat taksonomi Bloom. Sebelumnya perlu diperhatikan ketika kita membuat soal matematika untuk ujian ataupun latihan harian, kita harus perhatikan bahwa dalam satu lembar soal cukup memuat 3-4 soal. Karena tampilan soal juga bisa memicu semangat siswa kita untuk menjawab. Nah, dalam pembuatan soal perlu diperhatikan juga untuk kop soalnya itu nama sekolah, logo, dan lain-lain. Selanjutnya, di bawah nama sekolah kita cantumkan nama kelas, mata pelajaran, hari atau tanggal. Usahakan jaraknya itu sesuai untuk nama dan kelasnya. Selanjutnya yaitu petunjuk dalam mengerjakan soal. Soal yang saya buat ini adalah soal dalam bentuk pilihan ganda. Jadi kita harus perhatikan mana kalimat yang cocok untuk soal-soal pilihan ganda. Dan dalam soal pilihan ganda jangan pernah menggunakan tanda tanya, karena tidak etis dalam soal pilihan ganda kita cantumkan tanda tanya. Cukup gunakan contoh soal seperti bentuk umum persamaan kuadrat adalah titik-titik. Nah, ini ada 6 soal. Soal nomor pertama itu adalah taksonomi Bloom C1. Soal nomor 2 taksonomi Bloom C2. Soal nomor 3 taksonomi Bloom C3. Soal nomor 4 taksonomi Bloom C4. Soal nomor 5 adalah taksonomi Bloom C5 dan soal nomor 6 adalah taksonomi Bloom C6. Selanjutnya setelah kita membuat soal ini saya akan mengevaluasi setiap soal dan menganalisis setelah membuat soal ini kita akan menganalisis setiap pengecoh atau pilihan pengecoh dari A, B, C, dan D selain jawaban yang benar. Saya akan perlihatkan di slide yang lain. Ini adalah analisis pengecoh yang sudah saya buat dan sudah saya analisis. Untuk soal pertama itu adalah C1 atau pengetahuan. Bentuk umum persamaan kuadrat adalah, nah di sini siswa tidak disuruh untuk menghitung atau menyelesaikan soal.
Siswa hanya perlu mengingat bentuk umum dari persamaan kuadrat itu, sesuai dengan taksonomi Bloom C1 yaitu pengetahuan atau mengingat. Jawaban dari soal nomor 1 ini adalah B. Selanjutnya, analisis pengecoh dari jawaban A, C, dan D. Yang A itu adalah bentuknya mirip persamaan kuadrat. Ini mirip dengan jawaban B. Sama-sama ada A, B, dan 0. Tapi kadang siswa itu lupa bahwa dalam persamaan kuadrat itu harus ada pangkat 2. Dan itu bisa saja menjadi hal yang membuat siswa itu terkecoh. Selanjutnya, untuk pilihan C, terdapat suku kuadrat X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan R kuadrat. Ini adalah suku kuadrat. Nah, siswa bisa saja menganggap bahwa ini itu pangkat 2 atau kurang teliti dalam memperhatikan pilihan jawabannya. Selanjutnya, pilihan D terlihat umum dan sederhana sehingga siswa bingung dan asal pilih. Pilihan D ini saya ajukan karena bisa saja siswa yang kurang belajar atau tidak mempersiapkan dengan baik ujiannya bisa saja memilih pilihan D ini. Selanjutnya kita ke pembahasan kedua yaitu soal nomor 2 taksonomi Bloom C2 yaitu pemahaman. Nah, untuk C1 tadi siswa hanya perlu untuk mengingat. Nah, masuk ke C2 itu siswa harus paham. Paham tentang persamaan kuadrat. Di sini ada 4 pernyataan. Pernyataan pertama itu adalah persamaan kuadrat selalu memiliki 2 akar real yang berbeda. Pernyataan kedua, persamaan kuadrat dapat difaktorkan menjadi 2 faktor linier jika diskriminan lebih dari 0. Pernyataan ketiga, jika C sama dengan 0, maka persamaan kuadrat tidak punya akar real. Dan pernyataan keempat, semua persamaan kuadrat memiliki grafik yang memotong sumbu X tepat di 2 titik. Di sini siswa diminta untuk mengingat atau merealisasikan pemahamannya tentang persamaan kuadrat dengan memilih pernyataan mana yang benar. A, B, C, atau D. Jawabannya yaitu D. Selanjutnya analisis pengecoh dari pernyataan-pernyataan yang salah. Yang pertama itu adalah pilihan A, terkecoh pada kalimat selalu yang terdengar mutlak dan meyakinkan. Ini bisa saja terjadi ketika siswa bingung dan terlalu yakin dengan suatu kalimat yang mereka hafal. Selanjutnya pilihan C, terlihat berbeda dan spesial. Nah, pilihan C ini memang terlihat sangat berbeda, jadi ini bisa saja menjadi pengecoh ketika siswa yang hanya fokus mencari perbedaan. Selanjutnya pilihan D, terkecoh dengan kata semua, kata kunci yang membuat terdengar mutlak padahal salah. Ini juga pernyataan yang bisa saja dipilih oleh siswa karena jika siswa itu hanya mengingat grafik yang memotong sumbu X tepat di titik 2, dia akan memilih itu. Dia akan terjebak di grafik parabola atau hanya mengingat tentang grafik parabola selalu berpotongan di sumbu X. Tapi ini bukan jawaban yang benar. Jadi jawaban yang benar untuk soal nomor 2 atau taksonomi Bloom C2 yaitu B. Selanjutnya kita ke soal nomor 3 atau taksonomi Bloom C3. Taksonomi Bloom C3 itu adalah penerapan. Di sini diberikan soal nilai Y pada fungsi kuadrat Y sama dengan X kuadrat min 4X plus ditambah 3 jika X sama dengan 4 adalah. Di sini dia hanya diminta untuk memasukkan nilai Y pada fungsi kuadrat yang sudah diberikan ketika X-nya sama dengan 4. Berarti ini disuruh menerapkan disuruh menerapkan fungsi kuadrat. Jadi ini sesuai dengan taksonomi Bloom C3 yaitu penerapan. Jawaban untuk soal nomor 3 ini adalah A. Selanjutnya analisis pengecohnya itu yang B salah hitung, tidak benar memasukkan negatif 4 dikali 4. Ini bisa saja terjadi ketika siswa itu buru-buru dalam menyelesaikan soal dan tidak teliti. Selanjutnya salah tanda. Ini juga bisa terjadi salah tanda yang siswa yang kurang paham tanda positif dan negatif atau plus minus itu bisa saja terkecoh di penyelesaian akhirnya.
Selanjutnya, pilihan D, salah metode. Ini juga bisa terjadi karena siswa yang kurang mempersiapkan ujian, bisa saja asal-asalan dalam menjawab dan menggunakan metode yang asalkan ada jawabannya di pilihan. Selanjutnya yaitu C4, soal nomor 4, yaitu analisis. Di sini siswa diminta untuk menganalisis sifat dari grafik fungsi kuadrat. Bunyi soalnya yaitu diberikan persamaan kuadrat x kuadrat min 4x plus 3 sama dengan 0. Sifat dari grafik fungsi kuadrat tersebut adalah titik-titik. A. Arah buka ke atas, puncaknya di titik 2, negatif 1. Yang B. Arah buka ke bawah, puncaknya di titik 2,1. Yang C. Arah buka ke atas, puncaknya di titik 2,1. D. Arah buka ke bawah, puncak di titik 2, negatif 1. Jawaban untuk soal nomor 4 ini adalah A. Arah bukanya itu ke atas dan berada di titik puncak 2, negatif 1. Analisis pengecoh di sini juga mirip-mirip dan menurut saya ini sudah bagus. Untuk analisis pengecoh yang pilihan B, salah arah buka. Titik puncaknya salah. Nah, untuk yang B ini dia salah di arah bukanya dan titik puncak. Seharusnya titik puncak itu ada di negatif 1. Tapi di sini kita cantumkan 1 untuk mengecohkan keyakinan siswa. Selanjutnya, untuk pilihan C, benar arah buka tapi salah titik puncak. Nah, ini juga bisa mengecoh ini karena arah bukanya sudah benar tapi titik puncaknya salah. Selanjutnya yang D, arah buka ke bawah, puncak di titik 2, negatif 1. Ini benar di titik puncaknya namun salah di arah buka. Ini juga bisa jadi pengecoh. Selanjutnya yang nomor 5 atau taksonomi Bloom C5 yaitu sintesis. Di sini soalnya jika akar dari sebuah persamaan kuadrat adalah 4 dan negatif 1, maka persamaan kuadratnya adalah, jawabannya itu adalah A. Selanjutnya, analisis pengecoh dari soal nomor 5 ini adalah yang B, sering salah mengira bahwa jumlah akar 4 ditambah negatif 1 sama dengan 3, sehingga koefisien B harus positif. Padahal rumusnya itu kan x kuadrat negatif x kuadrat dikurangi x1 ditambah x2 dikali x ditambah x1 dikali x2. Tanda di depan jumlah akar adalah negatif. Ini adalah pengecoh utamanya karena ada tanda koefisien x. Selanjutnya, pilihan C, sering salah karena mengira hasil kali akar harus positif, padahal hasil kali akar adalah negatif. Nah, di sini juga bisa salah, siswa yang masih kebingungan tentang perkalian positif dan negatif bisa salah dalam menyelesaikan soal ini. Selanjutnya, pilihan yang D, salah pada tanda plus 3x dan sering salah karena salah mengira hasil kali akar harus positif. Padahal hasil kali akar ini mirip dengan pilihan C, namun di sini itu salah juga pada tanda plus 3x-nya. Selanjutnya yaitu soal ke-6 atau taksonomi Bloom C6. Bunyi soalnya yaitu metode yang lebih efisien untuk menyelesaikan persamaan kuadrat x kuadrat dikurangi 6x ditambah 8 sama dengan 0 adalah titik-titik. Ini adalah C6 yaitu evaluasi. Jawabannya itu A. Untuk analisis pengecohnya, pilihan rumus kuadrat sering dipilih karena metode ini berlaku untuk semua persamaan kuadrat, tapi tidak efisien jika faktorisasi mudah. Nah, ini kan disuruh untuk mengevaluasi mana metode yang lebih efisien. Dan metode faktorisasi dan rumus kuadrat itu bisa digunakan dalam persamaan kuadrat. Namun yang diminta dalam soal ini adalah metode yang lebih efisien. Nah, di sini siswa akan diminta untuk lebih mengingat atau memilih mana metode yang lebih efisien. Dan jawabannya itu A. Sehingga pilihan B ini adalah pengecoh yang paling kuat di ketiga pengecoh yang lain. Selanjutnya, pilihan grafik biasanya kurang dipilih karena tidak praktis untuk hitungan cepat. Selanjutnya, untuk analisis pengecoh D,
Pilihan D, pilihan semua metode pada metode sama efisiennya adalah pengecoh yang menyesatkan. Nah, ini kita bisa bedakan dari setiap pengecoh itu kita bisa bedakan mana siswa yang benar-benar belajar dan mana siswa yang hanya mengingat materi yang sudah diajarkan tanpa mengulangnya lagi di rumah. Dari ke-6 soal ini, setiap soalnya itu memuat satu capaian, yaitu C1 sampai dengan C6 dalam taksonomi Bloom. Baik. Baiklah, sekian penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.